2008 adalah titik awal pemerintah masuk ke dalam pasar surat utang komersil. Yang kita sekarang kenal dengan surat utang negara, ya, SBN-nya. Tanda petik ya kita sebut dosa. Karena kita juga mengakui memang kondisi 98 itu memang sedemikian rupa lah. Bagaimana kita bisa menuntut belanja hutang ini meningkatkan tax ratio? Kalau dia sebetulnya dipakai untuk menutupi hutang-hutang lama, yang sebetulnya juga tidak produktif. Itu kan harus ada yang beli. Nah, yang disuruh beli ya BPJS, asuransi. Ya, pensiun-pensiun macam-macam itu semua beli. Semua memang rata-rata SBN ya yang Suruh beli. Jadi Kasarnya saya mau bilang, Anda mau sejahtera di Indonesia bukan dengan menggadaikan modal ke sektor real karena negatif. Tapi kalau Anda main di sun aja, main tik-tak aja, Anda udah positif terhadap pertumbuhan. skenario buruk bisa terjadi ya kalau melihat ini ya. Kembali kepada intensinya, Mas. Kalau kita lihat krisis 98, krisis 98 itu kan bawaan dari krisis 80, Mas. Krisis negara maju akan jadi krisis negara berkembang ketika negara maju itu melakukan pemulihan, Mas, normalisasi. Itu udah sejarahnya. Bahkan diucapkan oleh Bung Karno di sidang waktu Hindia Belanda di Pledoi Indonesia menggugatnya. Dia bilang kami ini tanam paksa dan sebagainya untuk membiayai krisis negara industri. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama kawan saya, Mas Yanuar Rizky, Dr. Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah lama nih dengan Mas Yanuar karena beliau lagi bepergian kemarin. Nah, kali ini kita mempertajam beberapa topik kita yang lalu, Mas Yanuar, karena ada perkembangan terkini. Nah, sesi kali ini saya ingin mempertajam soal surat berharga negara. Tapi kita perlu tayang dulu biar ada background buat ya frameworknya, nanti Mas Yanuar yang memberikan informasi. Sekarang disebutnya SBN, pernah disebut obligasi pemerintah, pernah disebut obligasi negara. Lalu kondisi terkininya seperti apa? Lalu ada informasi kepemilikan SBN yang rupiah itu didominasi oleh BI, itu bagaimana nanti komentar Mas Yanuar. Juga bank umum yang masih bertahan berapa 18-19%. Lalu kan bayar bunga toh SBN itu membebani APBN itu gimana penilaiannya. Lalu ada info juga yang dari Mas Yanuar, tapi saya sudah periksa di statistiknya, itu ternyata memang kepemilikan asuransi dan dana pensiun itu besar ya. Setelah BI dia baru bank dekat lah 1.100-an triliun, di antara 1.100 itu 600-annya adalah BPJS kayak gitu tuh. Itu gimana sih melihat itu kan? Lalu saya menangkap dari berbagai perbincangan dengan Mas Yanuar maupun kajian saya sendiri, itu memang nampaknya makin kompleks ya hubungan keuangan BI pemerintah bank ini. Apakah baik itu loh bagi stabilitas saat ini, dan apa rekomendasi ke depan? Coba dicek. Nah, ini untuk para pemirsa. Jadi utang pemerintah itu ada yang SBN, ada yang pinjaman. Jadi SBN itu adalah utang kepada surat, kira-kira begitu. Jadi siapa yang memiliki, itulah krediturnya. Ada SBN konvensional, SUN ya. Mas Yanuar ini biasanya nyebutnya SUN, bukan SBN. Yang ada yang syariah, ada macam-macamnya itu untuk ini saja. Ada yang palas, ada yang rupiah. Kemudian ini yang menarik adalah posisi itu outstanding ya, pada tanggal 31 Desember pada masing-masing tahun itu SBN yang dipegang siapapun di luar pemerintah itu berapa, utang pemerintah lah gitu, tapi berbentuk SBN. Yang menarik adalah mulainya 98 nih 100 triliun, naik terus sekarang 7.730, berarti berapa itu, 26 tahun 77 kali lipat ya, luar biasa Mas, 77 kali lipat. Nah, tapi ada info juga kalau yang kita baca APBN itu adalah neto ya, karena ada yang dilunasi atau apapun, yang terbit baru dikurangi yang dilunasi. Ini arus per tahunnya next. Nah, ini kebetulan belum saya ganti, ini posisi 7 November, tapi sekarang juga nggak banyak perbedaan. Dari 7.560 itu ada yang berupa SUN, ada yang berupa syariah, ada yang palas, macam-macam lah. Ada sedikit yang non-tradable ya, yang masih dipegang Bank Indonesia. Dari 104 yang konven itu, kalau saya tidak salah itu yang di Bank Indonesia
60-70 triliun itu tanpa bunga relatif. Nah, ini komposisi yang khusus SBN rupiah domestik per 27 Desember sampai akhir tahun itu. Bank Indonesia, asuransi dana pensiun, bank, nah presentasinya di sebelah. Jadi asing sudah nomor 4 tuh, dahulu sempat nomor 1 malah di beberapa tahun yang lampau. Next, ini kepemilikan Bank Indonesia 26,25% Mas Yanuar. Dari SBN domestik ya, SBN rupiah. SBN rupiah itu kurang lebih 80% ya, 20%, 25% adalah falas. Ini bank juga bertahan, jadi ya turun sedikit tapi tetap kan dia mempertahankan itu. Next, posisi operasi moneter Bank Indonesia sejak September 2023 sampai sekarang, beberapa instrumen itu kelihatannya sudah tidak aktif lagi ya, seperti SBI dan sebagainya, time deposit juga tinggal sedikit, yang banyak adalah SRB. Apa kaitannya dengan si SBN tadi? Gitu kira-kira latar belakangnya buat pemirsa. Kami diberi penjelasan dulu asal-usul obligasi negara di Indonesia itu. Sejarah ringkasnya itu bagaimana? Ya, gini Mas Awalil. Jadi tadi kalau kita lihat angkanya, di 98 itu kan sekitar 100 ya. 100. Nah, karena waktu 98 itu kita mengalami krisis moneter. Betul. Ya, jadi sebenarnya krisisnya terjadi di 97. Jadi krisisnya mulai terjadi di 97, cuman kemudian crash-nya di 98 lah. Kemudian ujungnya ada peristiwa politik ya. Nah, jadi dia muncul menjadi instrumen. Jadi gini, instrumen fiskal yang dimasuk ke dalam pasar moneter itu namanya surat berharga. Ya kan, surat berharga negara, ya kan? Nah, surat berharga negara ini muncul di 98 karena kita masuk ke dalam skema LOI IMF. LOI IMF itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dia memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia ke perbankan karena terjadinya posisi yang tidak imbang lah ya, dalam artian karena ada ras, ada segala macam, dikasih dulu bantuan likuiditas. Bantuan likuiditas ya oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas itu menyebabkan neraca moneternya dalam posisi negatif. Sama juga dengan perbankan umum, dia punya CAR gitu ya. CAR-nya menjadi di bawah angka minimum. Nah, kalau Bank Indonesia itu siapa bank sentralnya? Bank sentralnya ya IMF. Jadi kalau orang ngomong hutang IMF itu yang ngambil Bank Indonesia. Nah, cuman karena ini terkait juga dengan pemerintah, dengan fiskal, maka IMF sederhananya Mas Awalil di tahun 98 itu, oke, saya memberikan hutang ke Bank Indonesia dalam bentuk hutang IMF gitu ya. Tapi ini juga akan terkait dengan fiskal. Ya kan? Karena kan dengan fiskalnya, karena kan sebetulnya kalau tidak mengambil hutang IMF, pemerintah menambah modalnya di Bank Indonesia. Nah, karena pemerintah tidak mampu menambah modal di Bank Indonesia, maka calonnya berhutang. Berhutangnya ke IMF. Berarti IMF dia hanya punya jaminan hutangnya itu bisa dikembalikan kalau rekening modal dari pemerintah bertumbuh. Makanya tadi muncul yang Mas Awal bilang ada non-tradable yang tidak bisa diperdagangkan. Surat utang pemerintah yang tidak bisa diperdagangkan diserap di Bank Indonesia. Ini rata-rata warisan-warisan pada saat itu. Pada saat krisis. Pada saat krisis. Krisis dan pemulihan ya tidak ya. Krisis dan pemulihan. Jadi memang pada waktu itu intinya fiskal belum masuk ke pasar keuangan, dia hanya operasi moneter dengan Bank Indonesia. Ya kantong kiri kantong kanan negara lah gitu. Nah, LOI IMF memulai itu, kita memulai dengan tadi yang angka 100 di 98. Tadi meningkat, kemudian jadi 600 ya. Nah, dan sebagainya. Karena kemudian ketika bank ini diambil BLBI dan dia tetap mengalami ras, pilihannya kan cuma dua, di bailout, ditambah modalnya. Kalau ditambah modal, udah bukan likuiditas dari Bank Indonesia lagi. Berarti diambil alih oleh pemegang saham baru. Ya. Nah, pada waktu itu tidak ada yang mau membeli kan? Keadaan susah. Satu sisi pemerintah menjamin semua dana pihak ketiga kita. Ya, masyarakat, simpanan masyarakat. Deposito dan sebagainya. Sehingga kalau ras, bank tetap harus ada uangnya. Nah, untuk mendinginkan situasi kepanikan orang mengambil uang segala macam,
pemerintah mengambil alihlah perbankan ini yang disebut dengan bailout. Oke. Nah, tapi pemerintah kemudian dia tidak bisa mengambil alih itu dengan memberikan uang tunai. Diterbitkanlah obligasi rekap namanya. Obligasi rekap. Yang orang bilang back to back dengan BLBI-nya. Back to back. Ya kan, jadi dengan BLBI-nya. Jadi kalau BLBI diatasi hutang IMF, akibat ini ketika BLBI juga tidak mampu mengatasi rasnya, pemerintah mengambil alih perbankan dengan bailout, itu mengakibatkan ada yang disebut dengan obligasi rekap diterbitkan oleh pemerintah. Nilainya 600 triliun. Yeah. Nah, 600 triliun ini kemudian pada waktu itu suku bunga deposito untuk mengatasi supaya orang tidak ras itu sampai ke 60% misalnya. Yeah. Nah, jadi bunga obligasi rekap pertama itu ya di angka di atas 60. Karena bank itu kan prinsipnya dia harus bisa bayar bunga dulu. Nah, kalau dia bisa bayar bunga, kalau bunganya 60 berarti pemegang sahamnya harus kasih 60. Nah, pemerintah masuklah dengan memberikan obligasi rekap. Diterbitkan oleh pemerintah. Yang berhutang siapa? Pemerintah. Yang dimasukkanlah ke dalam perbankan. Ini juga awalnya non-tradable. Iya, awalnya. Ya, betul. Jadi ini memang betul-betul diterbitkan, pemerintah menerbitkan hutang di APBN-nya senilai 600, dibagi ke bank-bank yang bermasalah ini. Ya, ada BCA terima 52, ada Bank Danamon, ada bank pemerintah gitu ya. Nah, total semua itu 600. Nah, 600 itu pemerintah membayar bunganya di atas bunga deposito. Nah, pada saat yang sama, pemerintah kemudian, saya kasih kamu modal dalam bentuk hutang, pemegang sahamnya nggak bisa kasih modal, berarti pemegang sahamnya, sama juga kayak IMF berpikir tadi. IMF berpikir, saya kasih hutang ke BI, tapi kan yang punya modal pemerintah Indonesia, saya harus ada jaminan bahwa yang punya modal bisa bayar ini hutang. Nah, pemerintah juga sama ke pemilik-pemilik bank ini. Berarti kamu harus nambah modal karena saya udah injeksi hutang. Nah, kemudian para pemilik modal ini mengatakan dia udah angkat tangan. Makanya kan konsepnya bailout. Nah, kemudian masuklah ke fase BPPN pemerintah. BPPN ini apa Mas Awalil? Dia itu sebetulnya kepada pemegang saham perbankan ini untuk menutupi obligasi rekap yang diinjek, misalnya BCA. Dia diinjek obligasi rekap 52, sehingga pemerintah menerbitkan hutang dalam bentuk surat hutang yang tidak diperdagangkan sekitar 52 bagian dari 600 tadi. Nah, ketika dia di BCA, pemerintah bilang kalau gitu pemegang sahamnya harus nambah modal dong. Nilai yang kurang lebih sama dengan hutang yang diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, pemegang sahamnya kemudian menyerahkanlah aset-aset dan kekayaannya, ya kan, aset yang disebut dengan MSA, settlement agreement dan sebagainya. Nah, misalnya kita ambil contoh BCA. BCA Salim, pemegang sahamnya, menyerahkan 108 perusahaan. Nah, 108 perusahaan ini divaluasi oleh perusahaan investasi pemerintah, dalam ini Dana Reksa, Bahana, dan sebagainya. Nah, menurut valuasi dari yang dipakai ini, dari pemerintah ini, kita bicara historis ke belakang, 108 perusahaan ini senilai dengan obligasi rekap yang ditempatkan. Menurut catatan bukunya. Menurut catatan buku, 52 triliun. Nah, untuk mengembalikan hutang yang diterbitkan tadi, Mas Awalil, pemerintah berarti kan menjual aset ini. Yaitu sebagai gantinya. Sebagai gantinya. Yang diberikan pemerintah. Artinya, pelunasan obligasi rekap di APBN bisa didapatkan dengan menjual aset-aset yang diserahkan gitu. Nah, dalam pelaksanaan misalnya BCA, dia menjual aset ini, lakunya ini 20 triliun. Jadi kalau kita ingat waktu itu yang mengkritisi cukup tajam Pak Kwik Kianggi misalnya, gitu ya. Jadi menurut Pak Kwik, berarti kan yang menilai 52 lakunya hanya 20 gitu. Ya, kita sama juga. Tanggung jawabannya apa untuk menilainya itu ya. Cuma kan waktu itu orang ngomong di tengah pasar segini laku 20 itu udah bagus lah, kurang lebih begitulah ya. Nah, dengan seperti itu kan sebetulnya kuasi pemegang sahamnya jadi pemerintah di BCA karena yang pegang hutang lebih besar. Nah, tapi pemerintah tidak ingin memiliki BCA. Dia jual kan Mas Awalil, saham pengendalinya BCA itu dia jual, yang kemudian menjadi kritik kedua termasuk Pak Kwik yang dulu cukup tajam, dapatnya 20, dijual, obligasi rekapnya sendiri masih ada sekitar 52, bunganya sendiri ada yang 70% tadi yang saya ceritakan, jadi sempat 70%. Berarti kan nilai 52-nya itu lebih membengkak. Kemudian dijual harganya
di bawah. Jadi catatan Pak Kwik pada waktu itu kan simpel aja. Aset yang dilepasnya cuman recovery sekitar 30%. Obligasi rekapnya masih nempel di BCA. Kan harusnya gini, kalau misalnya ini sama-sama 100%, ini kan dicabut Mas Arya. Jadi yang hasil jual, jadi kurang lebih ada sekitar 70%-an masih ada obligasi rekapnya. Karena hanya diganti 20. Belum terlunasi lah begitu ya. Pada waktu itu, karena BCA ini udah go public, harga sahamnya dulu rame, digoreng dan sebagainya lah, jadi ajar gacuan di ke pusat. Nah, orang membeli BCA mendapatkan obligasi rekap. Ya kan, obligasi rekap. Nah, sementara harga jualnya tidak bisa menutupi ini. Nah, itu yang kalau kita lihat Mas Awalil, setelah periode itu, tadi dari 98, kita lihat di sini Mas Awalil. Jadi, ketika 98 di 2000 itu kan obligasi rekap sekitar 600-an. Itu kan era-era BPPN. Bertambah terus itu. Bertambah terus. 20, jadi 600-an memang lebih. BPPN itu kan selesai masa kerjanya di 2002. Masih angkanya 655. Jadi kalau boleh dibilang, obligasi rekapnya pada waktu itu sebetulnya sama juga dengan sekarang Mas Awalil. Kalau jatuh tempo dikasih obligasi rekap baru, diganti obligasi rekap baru. Sementara recovery-nya tidak terjadi. Ya Mas Walil ya. Nah, sekarang kan kita lihat nih ya, 99, 2000 gitu ya. BPPN tuh mulai melakukan divestasi itu di 2000, 2001, 2002 ya. Berarti kan sebagian yang asetnya sebagiannya terlunasi ya. Enggak terlunasi. Enggak terlunasi. Kan aset yang dijual BPPN, seperti saya ambil contoh tadi. Kan BPPN bisa mengeluarkan menjual 108 perusahaan. Masuk ke APBN. Itu masuk ke APBN. Jadi masuk ke APBN kan akan ada netnya Mas terhadap obligasi rekapnya segala macam gitu ya. Tapi kalau angkanya masih tetap di 660, berarti kan sebetulnya ada juga hutang yang jatuh tempo plus bunganya dibayar juga dengan hasil jual tadi. Dengan menerbitin hutang baru juga. Dengan menerbitin hutang baru. Dan logikanya gini Mas, logikanya ya. Ini kan perlu kita lihat lagi ke data detailnya ya. Tapi kita ngomong dulu angka besarannya nih. Angka besarannya kan misalnya ketika kan obligasi rekap itu ada yang terminnya itu 1 tahun. Ketika 1 tahun pemerintah belum bisa membayar menutup ya, ibaratnya kalau waktu itu karena tidak diperdagangkan, jadi hasil jual aset yang diserahkan, hasil jual sahamnya di BPPN, angkanya tidak sesuai dengan jumlah pokok obligasi rekap yang dikeluar, maka kan masih ada selisihnya. Nah, selisihnya itu pemerintah kemudian menerbitkan lagi hutang baru untuk mengganti hutang itu. Tapi kan sekarang kita ngitungnya baru pokok Mas, belum bunganya. Bunganya sendiri pada waktu itu kita sama-sama tahu APBN kita lagi kesulitan. Jangankan bayarin bunga ini, ya kan bayarin untuk BBM segala macam itu kan gitu ya. Nah intinya kalau sekarang 652, 660, ya basis awalnya pertamanya 600, sudah anggaplah di 2022 itu titik awal pemulihan kita, BPPN bubar. Ujungnya BPPN itu bisa menghasilkan 27%, ya kan, hasil penjualan aset dan penjualan saham pengendalinya. Berarti kan dari 600 yang awal Mas, 27%-nya sudah terlunasi. Berarti obligasi rekapnya masih kurang, anggaplah 30% lah, masih kurang 400-an. Kalau angkanya masih tetap 600 sekian, berarti kan ada hutang baru yang diterbitkan untuk menutup. Karena apa? Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena di sisi perbankan yang dapat obligasi rekapnya, nilai yang dikembalikan oleh BPPN terhadap penjualan aset dan segala macam masih belum menutupi berapa obligasi rekap yang diberikan. Itu kan Mas? Nah, berapa obligasi rekap yang belum diberikan, dan itu ibaratnya roll over lagi lah. Panjangin lagi. Nah, singkat cerita kalau kita lihat dari trennya itu Mas, tahun 2008 pemerintah itu kemudian memutuskan kita tidak lagi melakukan hutang yang tadi Mas Awel bilang pinjaman dan sebagainya. Jadi kita mulai mengatakan bahwa kita masuk ke pasar hutang komersil. Ada 2 di sini. Berarti non-tradable government. Jadi yang selama ini yang non-tradable, yang jatuh tempo di tahun 2008 akan ditukar dengan
tradable. Ya kan, Yang Mas? bisa diperdagangkan. Yang bisa diperdagangkan. Jadi intinya 2008 adalah titik awal pemerintah masuk ke dalam pasar surat utang komersil yang kita sekarang kenal dengan surat utang negara, SBN-nya. Kalau dari 98 sampai dengan 2008 itu ada surat utang tapi non tradable. Ya. Nah, makanya tadi Mas Awalil bilang sekitar 100 tadi yang non tradable tersisa masih ada di BI. Ini pasti terkait dengan krisis 98. Terkait dengan 600-an Nah, itu. 600-an. Berarti kan kalau kita kurangin 600, 100-nya masih ada non tradable ada di 500 BI. 500 kurang lebih lah, kita harus lihat angkanya. Ya. Sekitar 500 ini ditukar dengan sudah nggak kelihatan lagi barang aslinya. barang aslinya. Makanya kan barang aslinya kemudian si obligasi rekap ini menjadi surat utang negara. Ini juga yang bisa menjelaskan, Mas, kenapa perbankan pegang surat utang negara besar. Karena ada satu-satu yang memang yang dulu dari obligasi rekap warisan obligasi rekap yang diperuntukkan oleh pemerintah dengan surat utang negara baru. Yang sudah komersial. Yang udah komersial. Nah, makanya kalau kita lihat terus dia meningkat 2008, 2007 ya setelah itu pemerintah juga setiap defisit yang kita selalu bahas 3%. Dia ini, tapi yang ingin saya katakan di sini Mas Awalil, di angka 7.000 ini sebetulnya ada yang warisan masa lalu. Ini saya potong dulu Mas, biar pemirsa mulai ini. Jadi dari penjelasan yang cukup panjang dari Mas Yanuar tadi, biar kita bisa paham SBN yang atau SUN, Anda boleh sebut apa saja, karena kalau SBN itu untuk mengakomodasi istilah syariah, kalau SUN kan hanya konvensional, tapi itu sama maksudnya ya. Itu kalau kita sekarang dengar penjelasan kan seolah-olah adalah kebutuhan untuk menutup defisit APBN agar pemerintah bisa melakukan belanja. Itu sekarang. Kalau dari asal usulnya tidak dari situ. Asal usulnya itu dari krisis moneter di tahun 98, 97, 98. Ya kalau dari 6.500 ke 7.700 itu naik sekitar 10%. Tapi kalau dari 0 ke 100 kan naiknya tak terhingga itu. Jadi meskipun saya bercanda, tapi ini yang permulaannya. Dan dari penjelasan Mas Yanuar tadi, persoalannya tidak dari 0 sampai 100 saja. Yang terutama nanti itu rekap ya. Jadi ada dua kejadian secara umum. Satu adalah bantuan likuiditas ya, bantuan likuiditas, kemudian lalu obligasi rekap. Jadi dua program itu, tapi memang biasanya di dalam analisis disatukan karena urusannya pokoknya ada surat utang pemerintah yang dipegang Bank Indonesia, tapi nanti di-share kan ketika rekap dia di-share ke bank-bank. Jadi itulah yang, dan pada prinsipnya kalau berdasarkan cerita Mas Yanuar tadi sebenarnya belum pernah lunas itu. Belum. Karena dia ditukar-tukar. Jadi ini dulu titik penjelasan Mas Yanuar. Jadi di angka 7.700 itu ada warisan dari peristiwa likuiditas dan rekap, terutama rekap ya, yang ada waktu itu dipegang bank, kemudian mulai 2008, terutama 2008 nanti kita cari datanya. Ada penukaran-penukaran karena sebelumnya SBN itu tidak bisa diperdagangkan, jadi hanya dimiliki oleh yang tertunjuk namanya di situ yang pegang. Ketika dia bisa diperdagangkan ya bank punya, dia bisa saja beli jual lagi. Nah itulah yang kemudian terjadi dari 2008 ke sini. Dengan demikian kita harus punya imajinasi ini di angka 7.700 itu ada dosa masa lalu yang tanda petik ya kita sebut dosa, karena kita juga mengakui memang kondisi 98 itu memang sedemikian rupa lah, bahwa di satu sisi kita juga merasa itu langkah untuk rekap itu benar, yang nampaknya dari cerita implisit Mas Yanuar tadi bukan menyalahkan rekapnya itu, tetapi bagaimana menindaklanjuti rekap, karena obligasi rekap itu kan mestinya diimbangi dengan penyerahan aset oleh pihak bank yang direkap itu, dan nilainya harus sepadan. Ternyata terbukti beberapa waktu kemudian itu tidak sepadan, sehingga berarti kan ada gumpalan peristiwa yang selanjutnya. Ini kalau ini sebetulnya menurut kita juga tidak timeless sebagai analisis ya. Kalau hukum ya terserah penegak hukum lah. Karena kalau mau tahu penyakit kondisi fiskal sekarang itu, ya itu dari sini kan salah satunya. Kira-kira gitu ya, pemerintah. Nah kita lanjut aja. Tapi untuk khusus ini nampaknya kita typing sendiri Mas nanti. Tapi ini kita mulai ke yang sekarang. Tapi itu asal usulnya begitu. Menurut Mas Yanuar, ini kebetulan belum saya update. Yang terakhir itu sekitar 490 Mas ternyata. Jadi ini kan neto
Dijelasin dulu nih pemirsa ini perlu tahu kenapa ada informasi posisi SBN akhir tahun, terus ada posisi neto. Nih Mas ya, ini berarti ketika kita ngomongin defisit setelah penerimaan negara, Ya. dikurang belanja, Ya. ada penerbitan surat utang. Kita ngomong 2008, karena Ya. 2008 Ya, benar. kita sudah masuk ke pasar utang komersil. Ya. Tadi angkanya kan hampir 700 triliunan. Ya. Yang neto betul-betul untuk belanja di luar menutupi hutang lama, 57. Ya. Dari sini aja kita udah mendapat gambaran, Mas. Berarti di 2008 itu ya ada penerbitan hutang baru untuk mengganti hutang lama yang tadi non tradable. Jumlahnya ya dikurangin aja. Berarti untuk penambahan yang di luar membayar hutang 57. Coba kita lihat nih. Semakin lama semakin naik. Artinya sebetulnya ada tren pemerintah setiap yang jatuh tempo diatasi dengan hutang baru. Ya kan? Ya saya potong sedikit, meskipun secara teknis tidak mesti langsung ditukar, tapi hasil penjualan yang baru dibayarkan untuk itu ya, begitu ya? Atau debt sweep juga bisa? Jadi kan gini Mas, ada Boleh hutang nggak? jatuh tempo. Ya, kita hutang jatuh tempo. Kita ambil 2008 yang deh. bentuk surat ya. Yang 2008 ya. 2008 itu kan tadi angkanya 600 kan sekian ya. Nah, neto utang baru 57. Iya. Berarti angka bruto dikurang neto, sisanya itu nutup hutang lama. Kalau bahasanya Menteri Keuangan sekarang revolving gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hutang jatuh tempo, menerbitkan hutang baru diganti. Suratnya diganti. Serinya diganti. Ini yang menjadi kritik banyak pengkritik surat utang. Orang selalu membandingkan, bunga kita kok lebih tinggi dari negara tetangga. Karena kita sebetulnya mengatasi surat utang lama yang bunganya udah tinggi, ya kan? Tadi kan kita bilang sejarah awalnya bahkan pernah obligasi rekap 70%. Bunganya udah tinggi. Kalau sekarang saya ingin lunasi yang ini dengan surat utang baru, ya pasti dia akan minta bunganya ditambahin. Iya. Makanya bunga kita nggak pernah rendah karena awalnya kita memang bunganya udah tinggi. Dan kita strateginya selalu menutup hutang lama dengan hutang baru. Dan ini bisa dijelaskan dari angka neto ini, Mas. Jadi kalau kita lihat nih, coba angka netonya itu kecil-kecil nih sampai tahun 2012. Ini yang makanya Mas, nanti kita ada tapping sendiri yang harus kita detilin. Sebetulnya berapa yang hutang dari obligasi rekap yang lama 2008 itu yang selalu menempel. Menempel kan netonya kecil Karena terus. belum pernah sepenuhnya lunas Ya kan? Coba nih lihat Mas netonya. Semakin lama ya kan, netonya memang semakin besar. Tapi angka hutangnya juga besar. Nah, satu-satunya kita punya neto yang besar tuh kan di 2020. Kan COVID. Ya, karena COVID. Karena COVID. Memang utangnya banyak. Sekarang kan boleh dibilang kan sekarang dari 7.000 itu. 7.700. 7.700 yang betul-betul kebutuhan ekspansi fiskal, non menutupi hutang lama, itu sebenarnya berapa? Nah, ketika kita mengatakan bahwa dari 7.700 itu neto sebetulnya untuk ekspansi fiskalnya berapa, yang lamanya berapa? Nah, ini kan Mas keadilan yang harus kita pertanyakan. Berarti kan belanja hutang ini kan menyangkut dengan kualitasnya. Bagaimana kita bisa menuntut belanja hutang ini meningkatkan tax ratio? Kalau dia sebetulnya dipakai untuk menutupi hutang-hutang lama yang sebetulnya juga tidak produktif. Nah ini jadi kalau menurut saya angka neto ini menjelaskan itu. Jadi angka neto ini menjelaskan sebetulnya dalam APBN tahun berjalan untuk kebutuhan ekspansi ini yang neto Mas. Di luar yang neto surat utang itu untuk mengatasi hutang lama. Oke, itu ya cara membacanya. Cara membacanya. Saya angkanya tahu Mas, tapi baca begini boleh juga. Bacanya gitu. Jadi bacanya itu kan sebetulnya angka netonya ini gitu, neto ini yang terkait dengan ekspansi fiskal. Iya, benar. Ekspansi fiskal dalam artian yang memang di luar bayar hutang. Nah, keseimbangan primer, Mas. Jadi ketika kita bicara keseimbangan primer, gitu ya, itu kan belum menghitung bunga hutang dan sebagainya. Kalau dia negatif berarti juga dari hutang bunganya. Nah, artinya sebetulnya kalau angka bruto dikurangi angka neto,
Ya, sisanya itu berarti yang disebut dengan bahasa revolving tadi. Hutang lama ditutup hutang baru. Konsekuensinya pasti suku bunganya tinggi. Ya, ini menjelaskan kenapa kita suku bunganya nggak bisa turun gitu karena hutang lamanya juga beban-beban masa lalu. Ya orang nggak mau ditukar dong kalau ditukar dengan yang lebih buruk. kan orang kan kembali lagi ke situ. Ya, next coba ini kita pindah sedikit satu lagi. Nah ini Mas, jelaskannya gimana? Tadi buat pemirsa dari 7.700-an tadi yang 6.700, 6.600-nya itu rupiah. Yang 1.100-nya valuta asing 3 ya, euro, dolar sama yen, tapi dolar yang. Nah ini yang khusus komposisi rupiah. Ini gimana Mas membaca bahwa Bank Indonesia memiliki 26%, asuransi dan dana pensiun 19%, bank 18% itu angkanya. Ini menjelaskan, ini kondisi terkini loh Mas. Ya, sekarang kita ngomong gini deh Mas ya. Walaupun kita belum ada datanya ya. Ya. Yang dimiliki bank yang 1083 ini. Itu tadi ya. Ini yang sebetulnya dia pegang, yang tadinya dia pegang obligasi rekap, kan ditukar kan jadi segini juga. Ya, sudah ketukar lah ya dengan seri baru. Kemudian ketika dia megang menjadi tradable surat utang negara. Ambil contoh gini Mas Awalil. Saya pegang obligasi rekap 10 katakan aja. Kemudian ditukar lagi dengan obligasi komersil baru. Yang nilainya 10. Kalau dulu obligasi rekap kan saya tidak bisa perdagangkan. Dengan saya dapat 10 itu saya bisa perdagangkan. Bank jual lah ke dana pensiun. Di pasar sekunder. Ya kan? Nambahlah si dana pensiun pegang surat utang negara. Ya kan? Tapi bank boleh menggunakan surat utang negara ini atau SBN ini untuk operasi moneter karena kita mengenalkan lagi di 2008 itu ada perubahan yang lumayan fundamental Mas Awalil. Operasi moneternya sudah tidak bertumpu lagi ke yang namanya SBI. Jadi kalau dulu itu fiskalnya masih sifatnya tertutup, untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang pakai SBI, BI kemudian menggeserlah SBI ini dengan menggunakan surat utang negara yang disebut dengan reverse repo. Reverse repo ya. Jadi artinya bank kalau dia butuh likuiditas, dia bisa memberikan surat utang negaranya dijual ke BI tapi dengan janji dibeli kembali 7 hari. Ya kayak gadai ya. Kayak gadai. Nah artinya yang bank melakukan untuk operasi moneter itu juga yang menambah alokasi di BI. Reverse repo. Tapi sebetulnya antara bank dan BI reverse repo ini kan sebenarnya net off aja Mas Walil. Karena kan keluar masuk di antara mereka. Kenapa BI sekarang jumlahnya nambah segitu? Karena BI burden sharing itu. Waktu COVID. Waktu COVID burden sharing kan kita lihat juga 2020 kan peningkatan netonya besar. Jadi satu, kenapa Bank Indonesia punya sejumlah gitu dengan bank? Di angka 1000 itu dan di angka Bank Indonesia yang berapa banyak itu ada bagian dari operasi moneter reverse repo. Di angka yang Mas Awalil catat ini, di neraca BI pada waktu itu ada reverse yang memang dalam outstanding. Maka kan dihitung juga. Bisa negatif. Jadi ada yang memang BI dimiliki karena dia beli yang COVID. Jumlah-jumlahnya. Coba, Mas, next slide yang BI. 1. Nah, ini. Nah, ini kan kalau kita lihat nih Mas ya. 2020 yang lompat. 2020 lompat. Di 2014, 2008 sampai 2014 boleh dibilang ya cuma net off aja sama perbankan. Cuman main-main operasi moneter. Karena untuk keperluan operasi moneter ya. Mulai 2020 ada keperluan burden sharing. Kemudian kan di era Jokowi 2014, Jokowi kan mulai menginginkan yang macam-macam lah di root bank dipanggil untuk kasih kredit untuk segala macam. Ini kan menambah juga porsi Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas perbankan yang menginginkan memberikan kredit dan sebagainya kan harus ada likuiditas yang diinginkan meningkat nih mulai di 2014 meningkat sampai 2019 meningkat loncat ketika dia harus ngambil COVID. Nah, jadi penjelasannya Bank Indonesia bisa nambah COVID. Yang kedua BPJS ya, kemudian dana pensiun kan BPJS yang pegang sampai 600 gitu. Tadi ketika kita bilang Mas, yang neto-neto tadi, yang neto-neto dikurangin menukar surat utang lama, itu kan harus ada yang beli. Nah, yang disuruh beli ya BPJS, ya kan, asuransi, pensiun-pensiun macam-macam itu semua beli. Semua memang rata-rata SBN ya yang suruh beli. Banyak. Jadi akhirnya kenapa asingnya sedikit? Ya memang kan standing buyer-nya kan di domestik. Tapi yang menjelaskan gitu ya.
kenapa kok yang namanya surat utang negara ini? Saya punya riset ya Mas. Jadi saya punya riset, saya ngelihat data dari tahun 2002 sampai 2014. 14 ya. Pertama saya lihat dulu BI rate. Ya, BI rate itu kan sebetulnya itu adalah policy rate. Jadi bukan suku bunga yang dari auction, dari pasar. Iya, bukan. Tapi ditetapkan oleh rapat Dewan Gubernur, BI rate segini. Ya, ini sama juga Harapannya jadi rujukan. rujukan. Nah, BI rate ini dia akan memicu satu untuk sektor real, untuk sisi impor, sisi ekspor. Tujuannya net ekspor. Net ekspor. Sesuai undang-undang, ya mandatnya adalah mengendalikan nilai tukar. Berarti BI rate ini inflation targeting framework, mengendalikan inflasi melalui nilai tukar. Berarti kan dia fungsinya untuk net ekspor, mendorong ekspor lebih tinggi dari impor. Fungsi kedua adalah untuk mengendalikan inflasi. Fungsi ketiga mengendalikan nilai tukar rupiah, gitu kan? Nah, dari riset saya, ya ada excess liquid. Ini intinya BI rate ini pada akhirnya dia lebih mengendalikan apa? Mengendalikan nilai tukar sesuai mandatnya, ya kan, Mas? Untuk ekspor impor sebetulnya dari riset saya tidak terlalu relevan. Dalam artian gini, orang selalu bilang Kalau rupiah lemah, kalau rupiah lemah kita bisa memanfaatkan untuk ekspor. Tidak terbukti. Jadi membiarkan BI rate misalnya negatif ya. Kayak sekarang nih. iya. BI mengumumkan suku bunganya Turun. di saat rupiahnya naik. Kalau berdasarkan riset saya, secara jangka panjang ini nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Terhadap ekspor. Terhadap ekspor tetap aja ekspor kita. Ya, sesuai dengan kondisi ekspornya. Nah, pertanyaannya kalau di sini, ekses likuiditasnya kemana? Gitu loh Mas Awali. Iya. Nah, ekses likuiditasnya kemana? Nah, saya membuat lagi persamaan berikutnya. Ekses likuiditasnya akan ke uang beredar dalam artian luas, M2. M2, ya. Ada di situ pasar surat utang, Ya. sun kita di bursa, ya. Ya. Ada saham, ya kan? Ada nilai tukar rupiahnya itu sendiri. Nah, dari riset saya ternyata ekses likuiditasnya itu diserap oleh pasar surat utang negara. Pasar sekunder, bukan pasar primer. Betul pasar sekunder. Artinya pasar sekunder yang kan kalau kita ngomong, yang tadi kita ngomong nih, ujungnya BI pegang 26, dana pensiun pegang segini. Asing cuman pegang 15, non-resident. 15% benar, Mas? 15%. 15% ini, ya, dia tidak dalam posisi hold namanya kalau di neraca. Tradable, benar-benar diperdagangkan. Iya. Dia menjadikan surat utang negara ini menjadi instrumen dia untuk masuk ke pasar uang. Jadi kan gini, si asing yang pegang 15% ini, dia jual surat utang negara, Mas. Dia dapat rupiah. Rupiah ini ditukarkan ke US dollar karena dia asing. Iya. Sehingga yang 15% ini mengakibatkan volatilitas rupiah kita. Ya kan? Dan harga sunnya jadi turun, yield. Logikanya, kalau sekarang misalnya asing ini dilawan oleh Bank Indonesia yang punya 26, asuransi dana pensiun yang punya segini, dilawan sama yang 85%-nya. Gitu ya, Mas. Kan harganya akan terkoreksi di pasar sekunder. Tapi persoalannya, karena persoalan stabilitas sistem keuangan, karena kita bukan ruling currency kayak Amerika Serikat gitu, the Fed-nya bisa melakukan operasi moneter segala macam gitu ya. Dan juga kepentingan gini loh Mas, kepentingan bahwa yang tadi Mas Awalil bilang misalnya SRBI gitu ya, ya kan yang sekarang dipakai oleh BI. BI bayar 7,2%. Yield kita juga 7%. Ya kan? SBN. Dari situ aja kita bisa baca bahwa sebetulnya BI tidak menginginkan pada saat ini SBN dipakai untuk menggoyang rupiah. Itu argumennya. Itu argumennya. Jika artinya si SBN itu dikunci, BI mencoba menawarkan saya keluarin SRBI yang jumlahnya more or less sama dengan yield surat utang negara. Nah, tapi kan BI bayar 7% itu juga dia harus untung dalam transaksi falasnya. Nah, artinya non-resident yang 15% ini menggunakan sun dalam sehari-hari untuk transaksinya. Dulu sebelum kita mengenal surat utang negara yang diperdagangkan di pasar, Mas, 2008, dari 2002 sampai 2008 yang dipakai itu saham, Mas. Transaksi asing di saham. Dari 2008 dari 2014 riset saya, saham udah ditinggalkan, dia pakainya surat utang negara. Artinya saya ingin mengatakan BPJS dan sebagainya, dia itu menjadi orang yang diutamakan untuk menjaga stabilitas. Artinya
nggak boleh aktif dalam perdagangan. Ya. Sawalil, Oh. kenapa Iya. Dirut BPJS Ketenagakerjaan bilang dia minta diberikan akses untuk investasi di luar negeri, di asing? Sebenarnya, menurut saya, itu bahasa lain dari dia. Saya pegang Sun, di neraca saya sampai 70%, di neracanya BPJS Ketenagakerjaan sampai 74%, 74,5%. 74,5%, ya kan? Tapi saya hanya mengandalkan kupon, Mas Walil. Saya tidak bisa mentransaksikan. Tidak sebagai pedagang. Tidak sebagai pedagang. Kan dia kalau melihat asing ini, Iya. dia pakai. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan, ingin mengatakan bahwa dia juga kalau ingin Iya. mendapatkan return yang lebih besar, jangan hanya mengandalkan kupon. Mau bargaining nih ceritanya. Mau bargaining lah. Tapi kan kita juga Ya. balik lagi ketika kalau dia Ya. juga transaksi di Ya, pasar sekunder, wah, apa dia sanggup stabilitas. melawan asing ini Ya. gitu loh. Saya potong sedikit Mas. Jadi ini buat pemirsa, ini menarik pendapatnya Mas Syar. Ini bukan sembarangan ini. Jadi nilai SBN yang outstanding di akhir 2024 itu 7.700-an triliun. Yang berupa domestik itu kurang lebih dikurangi 6.600. Di antara 66 itu 6.500-nya bisa diperjualbelikan. Bisa disebut SBN rupiah, bisa disebut SBN domestik ya. Nah, dari itu komposisinya seperti ini. Logikanya yang paling banyak punya itu kan Bank Indonesia, lalu bank dan dana pensiun bertiga itu. Nah, sementara tadi kita kalau di informasi lain kan yield kita itu nggak jauh-jauh dari 6,9 sampai 7,1 bahkan yang 10 tahun benchmark itu jauh lebih tinggi dari negara manapun di kawasan ini. Nah, kan dipikir-pikir kalau secara awam ini bahkan ekonom seperti saya yang itu loh, kenapa kita nggak bisa nentuin harga, orang kita yang punya kok asingnya cuma 15% loh. Tapi penjelasannya Mas Yanuar tadi, dia benar punya 15%, tapi punya dia ini 2 hari 3 hari dia buat 10% boleh. Ya kan? Wong itu perdagangan kan? Dia bisa. Nah, karena itu dia sangat mempengaruhi kondisi kan kira-kira gitu toh. Ya, Nah, sekarang saya ke sini Mas Walil. Sekarang kita lihat ya, kita lihat pakai angka nih. Ya kan? Berapa inflasi kita? 2 ya 2, sekian lah. Ya, nggak aja 3 lah gitu ya. 2 sampai 3 tiap tahun. Berapa yield surat utang kita tahun kemarin? 7,4. Berapa pertumbuhan kita? Berapa? 5. Ya. Orang yang pegang surat utang dan aktif memperdagangkannya Mas Walil. Aktif itu berarti tidak hanya dapat dari yield ya, tapi dari fluktuasinya ada gain ya. Minimal dia punya yield 7,4. Ya. Ya kan? Ya. Pertumbuhannya 5. Ya. Buat orang yang kerja, ya, yang dapat inflasi 3 tadi, pertumbuhan 5, berarti minus 2, Mas. Iya. Ada 2% dari angka pertumbuhan yang tidak bisa dia serap untuk daya beli dia. Makanya kita lihat angka deflasi kan. Tapi buat orang yang pegang di pasar keuangan, dia dapat 7,4%, dia malah plus. Melebihi angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah sekarang dengan kondisi kayak gini, artinya kasarnya saya mau bilang, Anda mau sejahtera di Indonesia bukan dengan menggadaikan modal ke sektor real, karena negatif. 3/5 negatif. Tapi kalau Anda main di Sun aja, main tik-tak aja, Anda udah positif terhadap pertumbuhan. Nah, gejala ini Mas, yang mengakibatkan kita nih semakin ketergantungan terhadap yang namanya investasi asing tapi portofolio. Nah, sekarang kan gini loh Mas, saya misalnya di Bank Indonesia, ada asuransi dana pensiun perbankan, kita main sendiri deh cari positif. Saya kasih dulu ke Mas Awalil dari perbankan. Mas Awalil, saya lagi Mas Awalil yang untung. Arisan di antara kita. Ya, pada ujungnya zero kan. Tidak ada uang. Tidak ada yang untung. Tapi kalau ini ada juga dengan Mas Awalilnya di asing, sayanya di lokal, Mas Awalil ambil dulu. Ada selisih nilai tukar. Jadi itu yang menjelaskan kenapa nilai tukar kita juga perlambat tapi pasti terus naik Mas. Jadi di balik angka ini banyak cerita ya. Banyak cerita. Jadi intinya adalah bahwa betul bahwa outstanding ditahan itu iya. Tapi pada dasarnya kita ngomong status sekarang gini deh, BPJS Ketenagakerjaan nih, ya. Dia selalu bilang bahwa kita di atas deposito, tapi dia di bawah yield. Itu aja sudah dia sekitar 7 dapatnya. 7,0. Di bawah yield gitu.
kita bandingkan Iya, misalnya di bawah, dengan iya. pengelola sejenis ya, Iya. yang reksadana segala macam, dia bisa kasih return misalnya sampai ke 15% karena dia aktif trading juga Mas, Iya. tidak hanya mengandalkan. Iya, kupon. Jadi ada keuntungan dari fluktuasi itu. Iya bisa dapat 15%. Apa yang membiayainya? Yang jadi pelumasnya, ya selisih nilai tukar rupiah sama US dollar, volatilitasnya. Nah, jadi kan sebetulnya di sini itu yang kita lihat, belum kita cerita soal insider tradingnya ya Mas ya, di antara aparatur pemerintah ini gitu. Jadi kadang-kadang menurut saya ya memang kita pada akhirnya menjadikan pasar kita itu untuk menjadi pasar yang menyerap ekses likuiditas dari yang BI rate rendah tadi yang saya bilang, ke pasar surat utang, ke volatilitas nilai tukar. Nah, satu sisi BI biaya moneter dan pendapatan moneter juga dibiayai dari sini. Iya, dia harus memanage tuh. Harus memanage. Nah, artinya menurut saya, coba kita lihat Mas, Trump, ya orang lihat Trump. Trump tuh bilang bahwa kalau Amerika pengen make American great again, ya kita butuh pertumbuhan. Untuk pertumbuhan yang sehat yang bisa dibagi kepada masyarakat dan daya kerja, kita butuh inflasi. Makanya dia ngedorong inflasi kan Mas. Iya. Jadi dia berbeda yang sebelumnya mencoba mengatasi inflasi ya. Iya, coba sekarang kalau kita lihat. Fed rate-nya itu sekitar 4, sekian. Iya. Ya, yield-nya di atas sekitar 2-an lah, 6 persenan gitu ya, yield US Treasury. Inflasinya ada di angka 4,5. Yang punya surat utang, ruangnya itu udah makin terbatas Mas, dideketin sama inflasi. Nah kalau kayak gitu, artinya mau nggak mau pada akhirnya orang, ya udah deh saya masuk dulu deh ke belanja modal yang artinya sektor real. Karena uang saya di pasar keuangan udah dimakan inflasi. Nah, ini kuncinya ini para pemirsa ini. Jadi penjelasan Mas Yanuar yang teknis ini harusnya pasar keuangan, ya tahu termasuk juga bank sentralnya, itu harus dimanage demikian rupa supaya tidak memberikan margin yang terlalu besar untuk pemainnya, supaya para pemainnya ini juga membagi dananya ke sektor real, ya kan semacam itu, bahwa harusnya mereka main di pasar keuangan ini adalah semacam risiko, semacam untuk berjaga-jaga karena real berisiko. Tetapi boleh nggak saya nyimpulin dari penjelasan tadi, di Indonesia ada indikasi, kita sebutnya indikasi ya karena perlu riset, itu justru pasar keuangan, industri keuangan lah secara umum, termasuk pelakunya dalam konteks ini adalah Bank Indonesia, justru memberikan imbal hasil apapun namanya bagi orang yang punya duit lebih besar daripada dia ke sektor real, jauh lebih besar. Bahkan bank saja, pelaku bukan hanya orang atau perusahaan, bank saja insentifnya untuk ke sektor real menjadi diminimalisir melihat keuntungan yang begitu nggak kesimpulan dari pembicaraan ini? Sangat tepat Mas. Jadi kalau kita lihat ya, saya pernah ngeriset juga laporan keuangan dari semua emiten. Karena kan perusahaan yang bisa kita lihat laporan keuangan kan hanya perusahaan tercatat ya emiten. Jadi 2014 saya juga coba lihat dari sisi mikronya. Sebetulnya emiten sendiri ketika dia mendapatkan tekanan margin yang semakin kecil dari sektor realnya, ternyata saya lihat Mas, kalau kita lihat di laporan keuangan perusahaan, laba usaha itu kan ketika pendapatan dikurangi biaya overhead operasionalnya. Margin itu semakin tipis di kita Mas. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya tingkat margin udah tipis, daya beli udah rendah segala macam. Tapi dari mana perusahaan itu membiayai dirinya? Satu, dia masuk ke pasar keuangan, entah itu menerbitkan obligasi, entah itu juga jual sahamnya dan sebagainya. Kemudian kalau saya lihat net pendapatan seks keuangannya itu besar. Jadi gini loh, biaya modal itu minjem uang ke bank, biaya IPO, biaya bunga obligasi, plus pendapatan dia dari sektor keuangan itu menjadi laba dia dari sektor keuangan kan. Itu besar. Jadi itu udah menunjukkan kurang lebih buat perusahaan sendiri untuk dia survive, ya terbitin aja saham lagi. Sahamnya kita goreng sendiri misalnya. Jadi treasury gitu kan. Nah, indikasi seperti itu. Intinya bahwa kita semakin bertumpu, sektor keuangan ini menjadi mesin utama cetak duit. Nah, yang dinikmati para pihak tertentu. Amerika Serikat sendiri Mas yang memulai tradisi seperti ini, dia sekarang lagi kesulitan mencoba normalisasi terus. Itu ya. Mencoba normalisasi terus. Amerika kan nih Mas, kita bandingkan kan kita omongan tadi ya. Apa sih yang disebut dengan normalisasi?
neraca The Fed. Neraca The Fed, Mas, sama dengan cerita kita 98. 2008 itu dia banyak menerbitkan surat utang untuk pembiayaan krisis. Kalau kita beri kasih rekap tadi. Ya kan? Nah ini, Mas, dia tuh ingin, berbeda dengan kita, dia ingin mengembalikan lagi yang dulu pada dapat itu harus beli balik. Beli balik yang sudah disimpan itu. Iya, iya. Nah ini kan di mereka juga dramanya ada juga, Mas, dramanya juga ada. Jadi kalau di India yang disebut dengan normalisasi itu, surat utang yang diserap oleh The Fed yang tadinya dijadikan underlying untuk jaminan orang-orang yang dapat bailout 2008, The Fed tuh ingin dijual, Mas, sekarang, dibeli balik oleh mereka dengan alasan mereka sekarang sudah pemulihan. Ya, ini agak mirip dengan BLB dan rekap kita dong. Tapi kita tidak pernah ada. Mereka ada inisiatif itu. Jadi mereka kan tetap ada inisiatif, itu harus kembali ditutup. Iya. Kan sama aja dengan kita, kalau kita angkat dari 7.000 tadi, berapa yang bawaan obligasi rekap? Beresin dong. Kalau kita bicara moratorium, kita bicara dong sama mereka yang sekarang udah mulai masuk lagi. Ya kan, beli saham ini. Kalau secara teknis bisa ditelisik itu. Kalau kita mungkin karena kekurangan data ya, tapi kalau di internal itu punya aset, bisa kelihatan kan. Nah makanya, Mas, terlepas dari kita merasa sebel ngelihat Amerika Serikat ini, tapi Amerika Serikat itu segala datanya detail, Mas. Termasuk di The Fed kita bisa lihat mana yang THRP itu operasi moneter dia waktu 2008, jumlahnya berapa, siapa dealernya, ada Morgan Stanley, ada segala macam kan, Mas. Itu kan catatan ini. Kalau sekarang kita tanya nih, dari Sun ini yang bawaan obligasi rekap yang mana? Kita harus cari lagi kan gitu loh, Mas. Ya kan? Nah kan dan kita melihat siapa saja pemilik saham bank ini dulu dan sekarang. Dan seperti itu kan mestinya kan. Dan mereka kan menekan juga ya, menekan dalam artian, wah Anda kan udah pulih. Beli dong yang ini, beli balik. Dulu lu dibantu negara. Nah, sekarang enggak bantu balik negara. Itu yang disebut normalisasi, Mas. Nah, persoalannya kenapa normalisasi ini menjadi soal geopolitik? Karena ketika mereka dapat uang dari Federal Reserve, dari The Fed, ketika dia menyerahkan jaminan surat utangnya segala macam, dia dapat duit kan, Mas? Duitnya ini dia pakailah untuk masuk ke emerging market, termasuk kita. Waktu itu beli surat utang negara dapat untung di emerging market, dia main di sini. Sehingga kalau ini normalisasi dipaksa by legal, by law oleh, dan Trump ada kecenderungan ini, Mas, cenderungan memaksa ya gitu ya. Kalau by legal, by law harus dibeli, bahkan di aset ini pasti dia jual, Mas. Ini yang menjadi geopolitik, bisa menekan ke negara-negara emerging market. Termasuk Indonesia. Masuk Indonesia. Jadi yang 15% tadi juga terancam dong. Sudah 15% terancam. Orang selalu bilang bahwa modal keluar sepanjang belum ada aksi memaksa mereka harus membeli balik, yang disebut normalisasi neraca The Fed, sebetulnya masih keluar masuk, Mas. Karena mereka perlu portofolio kan kemana-mana. Pada akhirnya ngegoreng rupiah aja. Tapi kalau udah dipaksa ya dia jual yang di sini, Mas, karena dia harus beli yang ini. Kalau begitu ya meskipun kita tidak berharap skenario buruk bisa terjadi ya kalau melihat ini ya. Kembali kepada intensinya, Mas. Intensinya. Apakah sekarang kalau kita lihat krisis 98, krisis 98 itu kan bawaan dari krisis 80, Mas. Di Amerika Serikat sendiri. Kemudian bubble.com di 90. Nah, pada saat itu memang Amerika sudah menganggap bahwa aset kertasnya harus mulai ditukar lagi dengan aset sumber daya. Nah, sumber daya kan selalu bukan milik mereka, Mas. Ini yang disebut dengan hostile takeover. Nah, geopolitiknya itu intensinya di sini, Mas. Jadi kalau memang mereka sudah pengen ngabisin Cina, katakan saja, dan itu bisa berdampak ke kita, ya kan? Dia lakukan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan orang bilang crash. Dan kalau kita lihat di jurnal-jurnal ilmiah, krisis negara maju akan jadi krisis negara berkembang ketika negara maju itu melakukan pemulihan, Mas, normalisasi. Itu udah sejarahnya. Bahkan diucapkan oleh Bung Karno di sidang waktu Hindia Belanda di Pledoi Indonesia Menggugat. Dia bilang kami ini tanam paksa dan sebagainya untuk membiayai krisis negara industri. Jadi itu udah sejarahnya, Mas. Udah sejarah dunia ini. Ketika negara maju krisis, dia mau pemulihan, korbannya negara berkembang. Ini menutup pembicaraan kita sesi ini ya. Jadi kami berdua, terutama Mas Yanuar, tapi saya juga melakukan kajian ini bahwa prinsipnya sepintas stabilitas sistem keuangan kita ini secara snapshot seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
komposisinya pun terlepas kita kritik tadi ya masih make sense lah. Tetapi dari uraian tadi ada penyakit bawaan-bawaan lama yang kalau itu tidak ditreatment secara serius itu sewaktu-waktu bisa kambuh kan kira-kira begitu. Ya, Mas. Jadi intinya sepanjang bahwa negara maju sendiri masih mau hidup dari ngegoreng Iya, selisih nilai tukar, kita masih kita tidak akan ada apa-apa. Tidak. Tapi apa yang kita bayar? Yang kita bayar adalah nilai tukar rupiah kita yang melemah, iya, ya kan? Ketimpangan kita semakin lebar. iya, Nah, kalau kita ingin mengurangi itu, berarti kan kita harus melihat dan mereview belanja yang dibiayai oleh utang itu. iya, Jadi gini loh Mas, kita harus punya keberanian. Hutang ini dulu dipakai belanja apa? Mungkin belanja di masa lalu itu buruk dan ada Iya. persoalan-persoalan hukum yang bisa kita taruh. iya, Nah, ini Mas menurut saya. Jadi harusnya ini mulai dilakukan. iya, Kalau kita mau lihat, jangankan gitu. Kenapa sih kita ragu-ragu untuk mengatakan, The Fed aja mengatakan kita harus melakukan normalisasi neraca. iya, Kenapa Menteri Keuangan nggak mengatakan kita harus melakukan normalisasi neraca Iya. utang kita? iya, Bank Indonesia juga mengatakan gitu. Salah satu normalisasi ini, uang-uang ini ada dari beban masa lalu. Kan gitu Mas, Iya. keberanian seperti itu kan Iya. harus ada. Jadi artinya Iya. kan mengurangi Iya. beban. Karena kalau enggak, hutang lama ini nggak bisa kita bayar, ditutup hutang baru lagi, hutang baru, tambah ngelipet. Dan ini momennya dapat karena ini pemerintahan baru Oh, kan dia iya. bisa melakukan. Beginian ya para pemirsa untuk ini mungkin agak sedikit teknis, tetapi mudah-mudahan pesannya sampai bahwa sistem keuangan kita ini masih banyak hal-hal yang bisa diperbaiki untuk kepentingan negara ini dan tadi kita juga masih cukup bergantung dengan kondisi negara-negara maju ya sehingga secara sepintas tadi saya kembali katakan kita seolah-olah masih aman, masih stabil dengan beberapa catatan, tetapi jika terjadi sesuatu yang agak mendasar dan Trump ini mempunyai potensi untuk melakukan itu, kita bukan sedikit ya, kita mungkin harus berjaga-jaga untuk mitigasi risiko yang cukup besar. Demikian